Secara tersirat memang Indonesia menginginkan F-35 untuk mengganti Su-35 yang dilarang dibeli oleh Amerika Serikat alias AS. Namun F-35 tak diberi oleh AS sebagai ganti Su-35 Indonesia. Bukan F-35. AS akan memberi ganti F-15 Eagle II kepada Indonesia sebagai kompensasi Su-35. Meski sebagai ganti, ini tidak gratis. Su-35 yang awalnya hendak dibeli oleh Indonesia bernilai 1,14 miliar dolar AS. 11 unit rencananya dibeli. Sedangkan harga F-15 Eagle II sebanyak 36 unit paket komplit nampaknya mencapai 13 miliar dolar AS lebih. AS sudah mengajukan rencana pembelian F-15 Eagle II Indonesia dengan nama F-15ID ke Kongres. Dan nampaknya Kongres AS menyetujui hal itu. Sebab AS menjelaskan bila penjualan F-15 Eagle II tak bakal merusak keseimbangan di kawasan Asia Tenggara. Usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut Asia Tenggara. Tidak akan ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan AS sebagai akibat dari penjualan yang diusulkan ini, ungkap Deska.mil. AS sendiri merasa perlu menjual F-15 ke Indonesia. Washington melihat Indonesia perlu dilengkapi dengan alutsista mumpuni untuk menghadapi ancaman di masa depan, di mana F-15 Eagle II akan cepat bersinergi dengan alutsista lain yang sudah dipunyai Indonesia. Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkannya untuk memberikan peningkatan pencegahan dan cakupan pertahanan udara di domain udara dan maritim yang sangat kompleks. Indonesia tidak akan kesulitan menyerap pesawat dan peralatan ini ke dalam angkatan bersenjatanya, jelas Deska.mil. Ancaman yang dimaksud AS siapa lagi kalau bukan China? Bahkan situs resmi pemerintah AS, State.gov beberapa waktu lalu mengungkapkan jika ada nilai-nilai yang harus dijaga dalam hubungan bilateral kedua negara, yakni AS sepakat akan membantu Indonesia mempertahankan diri dari agresi maritim China. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, lapor State.gov. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas State.gov. Sementara itu media China Sohu.com menjelaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati akan niatan AS menjual F-15 Eagle II. Baginya, AS punya rencana terselubung di balik pelarangan Su-35 dan penjualan F-15 Eagle II ke Indonesia. Pernah berminat membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia, dan kedua negara juga telah banyak melakukan konsultasi terkait proyek pengadaan tersebut. Kini, Amerika Serikat telah menghentikan transaksi jet tempur antara Indonesia dan Rusia. Salah satu cara Amerika Serikat mengendalikan sekutu atau mitranya adalah dengan menjual senjata kepada mereka dan membantu mereka membangun sistem pertahanan dengan peralatan buatan Amerika, jelas media China Sohu.com pada tanggal 24 Desember tahun 2021 lalu. China memberi contoh Pakistan. Pakistan membeli sekitar 75 unit F-16 buatan AS, tapi yang ada F-16 Pakistan tak bisa digunakan bertempur melawan musuh alaminya, India. Hal tersebut terjadi pada 2019 lalu saat jet tempur kedua negara terlibat konflik di perbatasan. Walhasil karena F-16 tak bisa dibuat menembak India, Pakistan mengandalkan JF-17 Thunder serta Mirage 3. Kedua jet tempur tersebut jelas bukan tandingan Rafale AU India. Pakistan kalah kelas jika cuma mengandalkan keduanya. Dalam hal kontrol ekspor senjata, Pakistan adalah contoh yang baik. Menurut perjanjian, Pakistan hanya bisa menggunakan F-16 untuk memerangi terorisme, bukan India. Jika F-16 tentara Pakistan ingin melakukan misi tempur di luar perbatasan Pakistan, atau melakukan latihan militer dengan pihak ketiga, atau bahkan mendekati pesawat tempur, harus mendapat persetujuan dari Amerika Serikat, ungkap 3G.163.com pada 2019 lalu. Pakistan lantas mengakali cara curang AS ini dengan menambah armada J-10 China yang aman dari embargo serta ramah kantong. Oleh karena itu, untuk pertahanan nasional, mereka dapat memilih untuk membeli senjata dan peralatan dari sistem yang berbeda dari Amerika Serikat dan Rusia pada saat yang sama untuk meminimalisir risiko, jelasnya. Cara yang dilakukan AS ke Pakistan ini mirip dalam kasus Su-35. Bedanya Pakistan nekat membeli jet tempur China hingga dijatuhi sanksi sedangkan Indonesia tak berani.
Padahal Indonesia sempat berani melawan ancaman sanksi CAATS-AAS karena larangan membeli Su-35. Hal itu dilakukan saat Menhan AS era Donald Trump, Jim Mattis datang ke Jakarta pada Januari tahun 2018 silam. Di Jakarta, Mattis menyampaikan bahwa Indonesia tak boleh membeli Su-35 apapun alasannya. Jika nekat saat itu suku cadang dan dukungan AS atas F-16 Indonesia akan diblokir. Tapi Indonesia tak bergeming. Jakarta tetap nekat walau sudah diancam sedemikian rupa. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia, yang memiliki sekitar 40 F-16. Tentu saja, ini akan menjadi sanksi AS yang terburuk, jelas 3G.163.com. Setelah itu AS meningkatkan tekanan dan Indonesia mulai takut. Kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Tanggapan Indonesia sangat keras. Sangat kontras dengan 4 bulan lalu. Indonesia juga mengusulkan pada bulan Maret bahwa mereka akan memenuhi kontrak pembelian dan menyelesaikan kesepakatan dengan Rusia untuk jet tempur Su-35 dan beberapa kapal patroli. Dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir, jelasnya. Usai pelarangan itu Indonesia berminat dengan F-35, tapi Indonesia harus menunggu pengiriman F-35 Australia dan Singapura selesai terlebih dahulu. Pembelian semacam itu akan terjadi setelah Australia dan Singapura memperoleh jet F-35 pertama mereka, dan akan meningkatkan interoperabilitas dengan armada udara tetangga serta dengan Angkatan Udara AS, jelas Sohu.com. Indonesia tak mau bila harus menunggu selama itu. Jakarta meminta AS menjual jet tempur lain untuk menutup kekosongan dalam masa penantian yang disinyalir selama 9 tahun. Departemen Pertahanan AS masih mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur F-16V dan F-18EF. Dari segi performa standalone, yang paling difavoritkan Indonesia adalah pesawat tempur siluman F-35 dari Lockheed Martin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah Amerika Serikat menolak menjual jet tempur F-35 ke Indonesia, Indonesia juga menolak usulan AS agar Indonesia membeli jet tempur F-16. Selain itu, pembelian 12 jet tempur Su-35 Indonesia dari Rusia juga telah ditunda sejak 2018. Papar 3G.163.com pada tanggal 20 Mei tahun 2021 lalu. Tapi untung saja Indonesia dapat F-15 Eagle II sebagai ganti Su-35 sebelum AS mengizinkan membeli F-35.